Nah, ini Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Next, bro. Nah, ini sekali lagi maaf ya, saya cuma kurang bisa ini ya, seperti yang ditanyakan Bro Braham ya, sedang main itu sudah dijelaskan sedikit. Coba next, bro. Ya, sudah dijelaskan sedikit, itu artinya mengejek. Jadi ya tidak mungkin Sarah itu segalak-galaknya Sarah itu nggak mungkin lah. Masa anak lagi main-main diusir, ternyata bukan main tapi mengejek. Oke, next dulu, bro. Ini nanti akan saya jelaskan berikutnya. Nanti kita ke sini. Next dulu, bro. Maklum, ini kurang profesional. Nah, ini ayat 14 sampai 17 saya akan menjelaskan lebih dalam tentang Ismail. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang Ismail ya, saya mau tekankan dulu kepada yang mendengarkan gitu ya. Kan ini akan di-share di YouTube, akan ditonton banyak orang gitu ya. Takutnya menimbulkan huru-hara gitu kan. Takutnya menimbulkan ada yang baperan gitu takutnya kan. Saya mau jelaskan dulu, Ismail di sini tidak ada hubungannya dengan Ismail yang di sana. Ya. Alkitab kita dengan kitab yang di sana itu beda. Sama sekali beda. Ya. Sama sekali nggak ada hubungan. Nabi Isa dengan Yesus itu tidak sama. Itu adalah pribadi yang berbeda. Abraham dengan Ibrahim itu pribadi yang berbeda. Itu orang yang berbeda. Malaikat Gabriel dengan malaikat Jibril itu beda. Saya akan jelaskan ya kenapa. Kenapa saya istilahnya berani lah bilang gini. Karena itu perbedaannya itu sangat mencolok. Banyak banget perbedaan antara kitab kita dengan kitab mereka. Salah satunya saya jelaskan satu aja. Harusnya satu ini tuh sudah no debat harusnya. Satu ini ya. Oke. Isa itu punya ibu namanya Siti Maryam. Ya. Dikira itu Maria. Ya, dikira Maria, betul kan? Nah, siapakah Maryam ini? Maryam ini adalah saudaranya Harun. Nah, siapakah Harun? Harun adalah saudaranya Musa. Oke? Nah, jadi Musa, kalau di Alkitab Musa itu punya kakak namanya Harun, punya kakak lagi namanya Miriam. Oke? Sampai sini ya, paham? Oke. Musa dalam Alkitab, ayah Musa, ayah Harun, ayah Miriam itu namanya Amran. Oke? Namanya Amran. Siti Maryam punya anak namanya Isa. Punya bapak namanya Imron. Sampai sini mengerti? Ya. Jadi kalau misalkan cuma beda nama lah, cuma beda nama tipis gitu kan. Karena perbedaan negara, karena perbedaan bahasa. Jadi namanya berbeda, tapi kalau artinya sama saya masih bisa terima. Nama kota pun beda negara, beda penamaan. Tapi kalau sama-sama aja saya masih bisa terima. Tapi ini ceritanya itu banyak yang beda. Banyak sekali perbedaan. Nah, kalau Isa itu ibunya Maryam, punya bapak Imron. Berarti itu kan keponakannya Musa. Ya, Isa itu berarti keponakan Musa. Berarti kalau yang satu
di zaman sebelum Masehi, yang satu zaman 0. Beda zaman. Beda zaman, udah pasti itu beda orang. Beda keturunan, beda silsilah, itu sudah pasti beda orang. Ya, itu mah harusnya itu no debat. Peter sama Petrus. Oh, saya kelahiran 81. Petrus yang dikira saya, yang dikira mirip saya, jangan-jangan ini Peter, ternyata kelahiran 82. Mau beda setahun pun itu sudah beda. Ya. Terlalu banyak perbedaan. Jadi kita yang ikut jazz udah lama itu harusnya sudah paham setiap penamaan, setiap penanggalan, setiap angka, setiap peristiwa itu ada maknanya. Ya, waktu tadi juga ngobrol sama Bro Braham, setiap itu tuh ada maknanya. Kenapa sih harus 40 hari? Bapak kita nggak kayak gini. Oh, nak, waktu itu Bapak lihat di tembok itu ada semut, Bapak hitung ada 40. Oh, ya udah, Nuh, kehujanan 40 hari lah. Ini bagus nih, ada semut 40 hari aja. Enggak gitu. Nah, kalau misalkan di sana, di yang sana, oh itu 39 hari misalkan. Ya beda-beda tipis, cincai lah. Ya nggak bisa tuh cincai-cincai dari mana gitu kan, beda tipis, beda pemaknaan, beda arti. Kenapa sih Lazarus harus dibangkitkan hari keempat? Kenapa harus 4 hari? Oh di sana itu 5 hari. Oh beda tipis lah, nggak cincai lah, kayak gubernur yang ono tuh kelebihan bayar lah, kelebihan bayar itu. Nggak bisa tuh. Kenapa sih Yesus lahir di kandang domba, diletakkan di palungan? Kenapa? Itu nanti akan ada hubungannya dengan akhir ending. Jadi awalan Yesus lahir, Yesus ke dunia di palungan, itu nyambung dengan endingnya ketika Yesus meninggalkan dunia ini. Amanat agung. Itu nyambung palungan dengan amanat agung. Itu ada pendeta almarhum itu menyebutkan bagus banget pemaknaan, pendalaman Alkitabnya itu luar biasa bener, gua salut bener. Itu ada hubungan dengan palungan awal dengan amanat agung ending. Itu ada hubungannya. Mungkin nanti akan saya jelaskan sedikit lah nanti di Fatsal berikutnya, yang ketika Abraham mati dikuburkan di Gua Makpela itu. Nah, mungkin nanti saya akan sharingkan dikit aja di situ. Nah, palungan itu ada artinya. Lah gimana kalau Yesus itu lahirnya di bawah pohon, bukan di palungan, bukan di kandang domba, bukan di palungan. Gimana kalau Yesus di bawah pohon? Masalahnya Nabi Isa itu lahir di bawah pohon. Apa hubungannya? Nanti kacau. Berantakan semuanya, nanti kacau banget. Nanti Bapak kita bukan, ya ada yang mirip, ada yang sama, ada yang beda, ada yang mirip, ada yang beda, sana sini, nggak jelas, pelin-pelan. Bapak kita bukan Bapak yang pelin-pelan. Ini tuh kitab suci, bukan novel. Semua tuh exactly harus tepat. Bahkan Nuh pun keluar dari bahtera itu ada urutan. Salah urutan, Nuh tidak dibilang taat. Salah urutan, Nuh tidak dibilang taat gitu kan. Nah, apalagi ini beda sana, beda sini, beda sana, beda sini. Kacau nantinya, pusing lah. Kalau misalkan untuk fakta, untuk pengetahuan seperti Bro Albert yang di awal tadi, itu fakta pengetahuan tentang apa ya Bro? Tadi lu sharing, gue jadi lupa.
apa tadi teh Ismail ya, tentang Ismail, tentang itu fakta sharing menurut kitab sebelah ini seperti ini. Itu dia menunjukkan fakta. Kalau menunjukkan fakta ya itu nggak apa-apa karena itu hanya menunjukkan fakta. Tapi kalau udah sampai menghubung-hubungkan ya, dihubung-hubungkan, oh dicocok logi nih, cocok logi. Kalau bisa dicocok logi, harusnya dari dulu tuh kita udah nggak bertengkar. Ini 1.500 tahun sampai detik ini kita masih gontok-gontokan. Kita masih coba sambung-sambung, ini gimana ya, ini gimana ya. Pusing. Udah ini nggak ada hubungan pokoknya mah. Ya ini sih terserah. Ini kan menurut saya pribadi ya. Ini menurut saya pribadi. Kalau di antara kalian pendengar sekalian yang mungkin di YouTube atau apa merasa oh enggak kok ini ada hubungan kok, ini tetap kok ada ini kok, mangga silahkan sok. Saya mah tidak mau berdebat soal itu. Ini pendapat saya seperti ini. Kalau ada yang pendapat lain ya sok, mangga silahkan. Nah, saya mau menjelaskan Ismail menurut versi Alkitab. Ya, jadi jangan ada yang baperan. Kalau ada yang di sana, oh ini Ismail ini gagah ya mungkin ya, oh gagah perkasa mungkin ya, silahkan mangga. Oh ini pinter, Ismail pinter, mangga silahkan. Yang jelas Ismail di sini beda sama Ismail sana, sorry ya, nggak ada hubungan. End of story, gitu kan? Oke. Kalau begitu saya lanjutkan saja ya. Karena saya sudah selesai menjelaskan, jadi ketika saya menjelaskan ini tidak ada yang baperan. Ayat 14. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Jadi Abraham meletakkan Ismail di bahu Hagar. Di sini nggak seperti yang tadi Bro Abraham itu, mana ya tadi teh Bro Abraham yang main itu artinya scoffing ya, mengejek ya, di sini udah ada ya. Di sini nggak ada kesalahan. Di bahasa lain pun memang benar-benar meletakkan. Nah, di mana logikanya? Kok pemuda gini? Saya kemarin sudah menjelaskan ya. Orang zaman dulu itu gagah-gagah semua kan. Perkasa lah, beda ini agak kuat ya. Gini, pemuda-pemuda zaman dulu itu kayak orang punya kekuatan super gitu. Abraham bisa berperang 100 tahun melawan 5 raja. Musa 120 tahun berperang melawan raksasa setinggi 9 meter. Kaleb bin Yefune itu di samping Musa itu umur 40 tahun berperang menjelajahi Kanaan. Ketika dia masuk Kanaan, dia umur 80 tahun. Dia bilang gini, umurku 80 tahun tapi tenagaku masih sama seperti 40 tahun. Bayangkan 40 tahun itu jarak yang sangat panjang. Ya, 80 tahun itu tenaganya masih 40 tahun. Daud 17 tahun dia melawan Goliat 3 meter. Itu perkasa gede-gede banget itu. Ya mungkin tadi Bro Dito komentar Hagar perkasa, ya seperkasa-perkasanya itu tetap laki-laki harusnya ya jauh lebih perkasa. Sama aja dengan sama kayak sekarang gitu. Dito lu umur 17 tahun digendong mamah lu, gimana itu? Sama gitu kan. Nah, penjelasan yang masuk akal, Ismail itu cacat secara fisik dan secara mental. Penjelasan yang
yang selama ini ya, yang selama ini masuk akal itu Ismail itu cacat secara fisik dan secara mental. Lah kok bisa? Oke. Ayat 15. Ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak. Anak udah digendong, dibuang ke bawah semak-semak. Ngerti? Anak dibuang, udah gitu Hagar ngapain? Hagar itu pergi. Kalau pemuda yang sehat itu, loh, ibu mau kemana? Ibu itu lagi tertekan, lagi sakit, ibu mau kemana? Gitu kan? Bukannya apa? Bukannya malah berbaring menangis. Ayat 16. Dia tuh cuma berbaring. Si Ismail itu cuma berbaring, ibunya pergi, dia cuma berbaring. Kalau anak sehat, wah, mungkin di padang gurun banyak kalajengking, banyak ular gitu kan. Banyak bahaya. Gua harus selamatin ibu gua. Ibu mau kemana? Dia pasti kejar ibunya gitu kan. Bukannya malah hanya berbaring, nangis gitu. Kayak apa? Kayak bayi. Padahal dia umur berapa? Umur 17-an, 16, 17 tahun padahal kan. Yang zaman dulu itu badan tuh gagah benar gitu. Nah ini keturunan dari ibunya saya agak kurang tepat sih, maaf ya. Nggak profesional kayaknya ini gua. Nah, itu kemungkinan itu Hagar pun antara tidak memberitahukan Ismail atau dia memberitahukan Ismail tapi ya percuma. Memberitahukan apa? Dia tuh pernah diusir sama Sarah kan? Karena apa? Karena menghina Sarah. Dia menyakiti Sarah gitu. Harusnya dia ngomong dong ke Ismail, kamu jangan macam-macam sama permaisuri ini. Galaknya minta ampun. Ini Ishak ini anak ini vas bunga sekali ke ini pecah. Ibu permaisuri ngamuk nih. Tapi apa yang dilakukan Ismail? Dia main-main pemuda ya harusnya cari cewek gitu, berburu apa. Ini dia main-mainin Ishak gitu, mungkin ditoyor-toyor Ishak, mungkin di kepalanya diuak-uak Ishak, diejek-ejek. Ngapain coba kan? Kalau anak pemuda itu kan mainnya sama anak kecil, coba kan ngapain gitu. Jadi kesimpulan yang masuk akal itu Ismail itu cacat secara fisik dan secara mental. Nah, saya cerita ini bukan semata-mata untuk menjelek-jelekan Ismail lah atau apalah, enggak. Saya bukan itu. Saya mau ke sini, bro. Tolong next, bro. Nah, saya pengen menjelaskan bahwa Allah kita itu Allah yang sangat luar biasa. Ismail yang segitu minusnya, dia dapat bertahan hidup. Dia bahkan memperanakan 12 raja. 12 raja, dia jadi pengembara, dia jadi pemburu, pemanah gitu kan. Dia disertai sampai keturunannya itu menyaingi keturunannya Yakub. Jadi ingat siapa? Jadi ingat Nick Vujicic. Nggak punya tangan, nggak punya kaki, dua-duanya nggak ada. Dua kaki nggak ada, dua tangan nggak ada. Tapi Allah menyertai dia. Sampai Nick Vujicic itu punya keturunan sehat, punya istri cantik. Nah itu saya mau menceritakan betapa hebatnya Allah kita. Seminus-minusnya kita, kalau kita disertai Allah, maka tidak ada yang mustahil bagi dia. Meskipun ini Allah menyertai dia, meskipun semata-mata oleh karena Abraham sih sebenarnya. Tapi, nah makanya saya sering sharing kan di sini,
Ayo hidup kita berperan bagi Tuhan buat apa? Buat keturunan kita gitu. Buat keturunan kita. Oke. Lanjut bro, udah mau jam